Hai viewers, di vlog kali ini aku ditemenin sama teman aku. Hai Miss, apa kabar? Baik dong. Baik, oke. Kenalin, ini teman aku. Namanya siapa Miss? Aku Desi. Desi. Nah, jadi aku tuh udah kenal Miss Desi sekitar 5 atau 6 tahun ya Miss ya, betul ya? Oke. Kenapa Miss Desi ini menurut aku sosok yang inspiratif? Karena dari perjalanan hidupnya kita bisa belajar banyak. Seperti apa sih perjalanan hidupnya? Oke Miss Desi, apa kabar? Aku baik-baik saja. Oke, itu ini ya pikan es mambo yang ini. Iya. Miss Desi nih, Miss Desi sekarang tinggal di mana sih? Sekarang di Bandung. Tapi sekarang lagi berdomisili di Bali. Oke, di Bali. Nah, jadi Kerja di Bali. kerja di Bali ya. Jadi ada di Bali sekitar 2 tahunan ya. 2,5 tahun. 2,5 tahun. 2,5 tahun, jadi udah lumayan lama. Baik lagi ke kenapa menginspirasi, karena menurut aku Miss Desi ini adalah orang yang sangat mandiri. Jadi selama aku kenal sama Miss Desi itu tipikal orang yang nggak pernah mengeluh gitu. Kalau marah-marah sering, tapi kalau ngeluh jarang. Marah-marah itu hobi. Iya, udah hobi kayaknya. Cuman yang salah satu sifat yang menonjol dari Miss Desi ini adalah dia nggak pernah ngeluh. Nah, kenapa sih bisa nggak pernah ngeluh gitu? Karena kan kebanyakan tuh cewek-cewek, terutama yang aku sendiri kenal gitu, mereka tuh kalau misalnya ada masalah kecil sedikitnya ngeluh, apa-apa ngeluh gitu. Jadi kalau Miss Desi tuh nggak tipikal yang kayak gitu. Jadi tipikal yang orang tough. Nah, aku pengen tahu nih sekarang, kenapa sih kok Miss Desi bisa se-tough itu gitu, Miss? Oh ya, by the way, what do you do for a living? I'm teacher, guru. Yeah, she's a teacher. She's a great teacher with unique character, right? Unique character. Galax. Kalau aku menempatkan diri aku jadi muridnya Miss, aku akan tertantang karena aku tuh suka banget sama guru yang galak. Tanya dong kenapa? 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 Karena gini, kalau guru galak itu, jadi kalau misalnya kita bisa menaklukkan kegalakannya menjadi ramah, itu berarti You nail it. I nailed it, exactly. Jadi kayak sebuah tantangan, dan dari dulu tuh aku suka banget sama guru-guru yang galak. Kenapa Miss mengklaim diri Miss sebagai guru galak? Yang bilang galak bukan aku. Anak-anak dan orang tua murid. Oke, anak-anak dan orang tua murid. Tapi Miss sendiri ngerasa galak nggak sih sebagai guru? Sebagai guru saya hanya melakukan bagian saya, yaitu saya memberikan apa yang saya bisa, saya bagikan ke anak-anak, tapi dengan porsi yang memang harusnya mereka dapatkan. Tapi ketika mereka tidak bisa menerima apa yang saya berikan itu dengan baik, yaitu dengan dalam tanda petik gitu mereka main-main, otomatis saya harus menjadi lebih tegas untuk bold mereka. gitu ya, sama orangnya. Betul. Ya, jadi mungkin untuk lebih menentukan sikap gitu. Kalau misalnya seseorang udah ngomongnya agak keras atau udah agak tegas, itu berarti sesuatu yang serius sedang disampaikan. Jadi biar mereka listen juga. Oke, masalah galak atau enggak gitu, itu kan preferensi setiap orang ya Miss. Nah, jadi gini, Miss Desi itu adalah sosok orang yang sering berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, betul nggak sih? Iya. Ya kan? Nah, untuk seorang wanita itu kan nggak mudah ya. Kayak misalnya dari pindah satu kota, terus itu pindah lagi ke kota yang lain, terus pindah lagi ke kota yang lain. Kenapa sih Miss tuh pengennya pindah dari satu tempat ke tempat yang lain? Apa nggak betah atau apa sih? Sebenarnya bukan nggak betah, itu kan tergantung daripada hati kamu gitu loh. Ketika hati kamu sudah mulai tidak nyaman dengan apa yang ada di feeling kamu, itu kamu pasti akan ibaratnya gerah ya gitu kan. Ya itu terjadi dalam setiap pergerakan aku. Ibaratnya aku saat ini kalau dilihat ya track, aku pindah dari kota B ke kota B ke kota B lagi. Dari kota Bekasi, Bekasi ke kota Bandung, terus ke Bali. Salah satu alasan kenapa Miss Desi pindah dari satu tempat ke tempat yang lain bukan karena comfort zone dong kalau gitu. Bukan karena comfort zone, Tapi karena apa? karena ketika
kalau itu comfort zone kan daerah lingkungan kamu yang comfort. Hati, ketika hati dan berkata kayaknya kamu udah nggak di sini deh, bukan di sini deh gitu. Ya itulah saatnya saya memutuskan untuk pindah. Memutuskan itu pun bukan secara tiba-tiba gitu, udah saya pikirkan baik-baik gitu, udah saya pikirkan resikonya apa gitu. Tapi ya dengan resiko-resiko yang saya terima itu ataupun apa akibat dari pindahnya saya itu, saya tahu Tuhan juga campur tangan gitu, karena ada juga bukan hanya kesulitan aja yang saya dapat gitu, tapi juga kemudahan saya dapat ketika saya memutuskan untuk pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Iya, betul. Jadi segala sesuatu itu punya jalannya masing-masing ya. Iya. Jadi kayak misalnya Miss pindah dari satu kota ke kota yang lain, rencana Tuhan juga untuk bikin Miss buat istilahnya lebih berkembang lagi. Lebih berkembang, lebih matang, lebih banyak pengalaman gitu. Oke. Apa yang aku dapatkan ketika aku pindah dari tempat-tempat yang lain itu adalah pengalaman. Pengalaman yang baik dan buruk itu sama-sama jadi guru juga buat kita gitu kan. Ketika pindah pertama kali dari Bekasi yang ya kalau dibilang comfort karena tinggal sama orang tua, terus harus tinggal di Bandung yang bisa dibilang lumayan deket tapi lumayan jauh juga dari orang tua. Dan ketika saat kita sendiri, kita belajar untuk bisa memutuskan segala sesuatunya sendiri untuk diri kita. Gitu. Punya berapa saudara sama anak keberapa? Aku anak pertama dari 4 bersaudara. Berarti kalau misalnya dilihat nih dari silsilah keluarganya, anak pertama tuh emang biasanya cenderung katanya tough sama lebih mandiri, ya kan? Setuju nggak, Miss? Iya sih, tapi kadang juga anak pertama tuh suka nyebelin loh. Iya. Bener nggak sih? Iya. Dan cenderung bosi biasa, tapi bosinya mungkin sama adik-adiknya aja ya. Tapi saya nggak bosi. Nggak bosi ya. Kalau kebetulan sih kalau kakak aku itu bosi banget dan like I got sick and tired of him gitu kayak gitu. Tapi ya udah lah ya. Setiap orang tuh berbeda-beda. Nah, waktu pas Miss memutuskan untuk pindah dari Bekasi ke Bandung, berarti nggak dekat secara jarak, nggak dekat lagi sama adik, sama ibu, orang tua gitu, sama ayah juga. Perasaannya gimana Miss? Pertama kayak aduh gua harus jauh nih. Gua bakal jauh nih gitu. Iya, kesulitan yang didapat ketika jauh dari orang tua ya banyak. Ketika sakit sendirian, ketika mau makan terus duit nggak punya, itu kan sedih banget ya. Nangisnya double karena lapar sama lapar karena sedih. Tapi emang pernah kayak gitu? Pernah. Oh my god. Tapi aku tuh nggak pernah bilang kalau aku nggak makan loh mah, aku nggak punya duit mah gitu, nggak pernah. Nah ini dia. Maaf nih, aku potong dulu. Jadi kayak ini dia gitu. Kalau menurut aku yang menurut aku menginspirasi itu kayak itu dia nggak pernah ngeluh dalam keadaan sesulit apapun, dia nggak pernah ngeluh gitu. Ya karena emang sebagai teman juga dia nggak pernah ngeluh. Kalau marahin sering gitu. Tapi kalau ngeluh jarang banget. Kenapa sih Miss? Kenapa Miss nggak pernah kayak, aku nggak bisa gitu kan? Kalau cewek biasa kayak gitu kan, aku nggak kuat gitu, aku pengen nyerah aja. Nah kalau Miss Daisy itu nggak ada sama sekali kayak gitu. Kenapa? Apa ya? Mungkin karena memang salah satunya juga mungkin karena anak pertama, jadi harus nunjukin kalau contoh gitu, kita sebagai contoh, aku sebagai contoh gitu. Mungkin tapi itu sebenarnya juga kan nggak ada sebagai stereotype sebagai seorang anak pertama. Iya sih memang, cuma mungkin juga kepribadian aku terbentuk seperti itu ya karena aku yang mau, aku yang pengen kayak seperti nggak mau ngeluh segala macam itu bukan karena gimana, tapi aku nggak mau dikasihani. Oke. Gitu, kayak jujur nih, aku tuh selama hidup punya pacar aku nggak pernah yang namanya minta-minta ke pacar. Iya betul itu. Nggak pernah minta-minta. Dikasih syukur, nggak dikasih udah. Apa salahnya dari minta-minta sebetulnya? Apa salah? Aku ngerasa lemah. Aku nggak suka seperti itu sebenarnya. Berarti kalau dari Miss sendiri itu merasa kayak misalnya, oh iya kalau gue minta berarti gue akan dilihatnya lemah gitu ya? Kayak orang jadi kasihan gitu sama gue gitu ya. Itu aja perasaan seperti itu yang kayak
gitu nggak. Tapi yang sebenarnya sih nggak. suka. Sebenarnya kalau menurut aku ya nggak ada salahnya dari meminta gitu. Tapi balik lagi kita mintanya ke siapa dulu. Iya terus sih. dalam keadaan seperti apa kan? Cuman ya kalau Miss ini ya mungkin ini salah satu yang membentuk karakter Miss Daisy karena Miss kenapa sih bisa se-tough itu gitu? Karena terus terang aku jarang banget lihat Miss Daisy nangis gitu, kayak meratapi nasib. Bahkan waktu pas kita trip pun ke Jogja, salah satu sumber keuangannya adalah dari Miss Daisy. jadi I can count on her pada saat itu gitu. Maksudnya nggak harus kayak yang oh iya patungan gitu. Jadi kayak di handle dulu, baru setelah itu Miss Daisy yang yaudah nih setiap orang bayarnya segini gitu. Jadi kayak like she was really independent tapi juga well organized sih kalau masalah uangnya. Iya. Oke, baik lagi Miss. Pernah nggak sih punya pengalaman kayak misalnya dianggap lemah sama seorang pria gitu? Pernah nggak sih punya pengalaman kayak gitu? Enggak ya, mungkin apa ya kalau dibilangin lemah secara fisik iya mungkin, tapi secara aku kepribadian aku tuh nggak pernah ada yang bilang gitu. Dan yang dari yang aku kenal tuh ya mereka memang selalu bilangnya gitu kan. Seperti yang kamu bilang kurang lebih, cuma ya karena aku nggak mau dianggap lemah ataupun kamu nggak bisa hidup tanpa aku gitu. Oke, alright, oke. Atau kalau tanpa gue lo nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Aku nggak mau kayak gitu. Oke, berarti memang mindset ya, dari mindset sendiri. Juga gitu. Pentingnya sebuah mindset untuk kita bilang oh saya mandiri itu berarti penting juga ya Miss. Iya. Kayak membentuk karakter kita juga. Iya, gitu. Jadi gimana? Jadi kalau aku punya pikiran adalah kalau memang aku nggak sanggup untuk ngelakuin ini, ya udah jangan dipaksa gitu loh. Oke. Karena ketika dipaksa dan kamu akan ternyata aku nggak bisa gitu. Nah itu aku yang nggak mau kayak gitu. Ini sih bagus ya. Karena sebetulnya nggak semua. Ini bukan berarti mendiskreditkan wanita ya. Cuman pria juga banyak yang seperti ini. Salah satu bentuk yang aku kagumi dari Miss Daisy itu adalah yaitu dia gitu kayak ya udah nggak usah ngeluh, lakuin aja. Kalau lo nggak bisa ya udah. Iya. Lo bisa ya lakuin gitu kan. Kayak gitu dan tidak semua orang sebenarnya punya hal seperti itu sih. Kadang-kadang kita tuh nggak bisa. We don't want to show people that we are fragile gitu ya. Ya nggak sih? But deep inside sometimes we know that we are so fragile gitu kan. Iya. Ya, gimana sih Miss? Iya, susahnya itu ketika kamu susah, tapi kamu nggak pengen orang tahu. Exactly. Nah, itu sakit gitu. banget. Itu sakit banget. Tapi banget kamu pengen orang ngerti kamu, itu susah kan? Kayak misalnya kayak cowok, kamu nggak ngerti aku gitu. Apa yang harus aku ngerti kalau kamu nggak ngomong gitu betul, kan? betul. Itunya cewek gitu. Tapi ya itu dengan berusaha untuk mengerti diri sendiri, melindungi diri sendiri dari menjadi seperti itu gitu. Kamu jadi tahu, oh untuk seperti ini jangan ngelakuin hal ini gitu. Jadi kayak lebih tahu kapasitas diri sendiri ya, bener nggak sih? Iya gitu. Misalnya kayak kita ada masalah dengan biasanya kan hidup sendiri seperti aku tuh masalahnya adalah keuangan atau ada kesehatan gitu kan. Itu gimana caranya supaya ngatur duit supaya cukup sampai bulan ini. Nah, itu kepada praktikalnya aja. Cuma ya memang dengan cara seperti itu kita jadi lebih mandiri gitu. Betul. Lebih tahu apa yang harus kita lakukan ke depannya. Nah, jadi ada nggak sih kayak misalnya, gue harus terlihat tangguh gitu ya. Terus tiba-tiba pas udah di luar kelas atau di mana gitu kayak, gue pengen nangis. Iya, itu tapi nangisnya mah biasa membasahi bantal. Oh ya, jadi kayak udah mau tidur. Iya, udah tidur terus mikir gitu. Ini kenapa kayak gini, kenapa kayak gitu ya. Tetap sebagai tadi kalau aku bilang biar tahu ke depannya kayak gimana gitu. Tapi tetap aja kan kadang-kadang your plan is not going to work like what you would expect. Like to. Ya betul, gitu betul, kan. betul. Ya kesel. Iya. Kesel. Iya. Nangis, nyesel gitu. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa gini? Kenapa gitu? Ya seringkali itu jadinya sih nyalahin diri sendiri. Iya, betul. Menurut Miss sendiri, seberapa penting menjadi wanita yang mandiri? Dikatakan Tuhan bilang kita semua diberi pasangan masing-masing. Tapi ketika kita memang tidak punya pasangan, kita otomatis harus mengandalkan diri kita sendiri. Betul. Begitu juga orang-orang di sekitar kita, bapak ibu kita bisa ninggalin kita seperti itu sekarang. Seperti aku sekarang, aku udah nggak punya bapak ibu. Otomatis ya aku harus
ya. Lebih mandiri lagi dari sebelumnya yang dulunya kayak misalnya ada apa gitu terus count on my mom, my dad. Sekarang kan harus sendiri, benar-benar sendiri. Ya lebih ke situ sih, lebih daripada kamu hidup untuk diri kamu sendiri gitu, bukannya kamu hidup untuk mengandalkan orang lain karena orang lain juga punya kesulitan mereka masing-masing. Penting banget ya Miss ya. Jadi Penting dalam banget. situasi apapun karena kita nggak bisa count on people all the time. Ya, apakah orang tua Miss itu dulu waktu mereka masih ada ya Miss ya? Tempat sebagai berkeluh kesah Miss. Jadi saat dimana Miss kayak ini fragile side-nya nih bisa diliatin ke orang tua doang atau di Enggak orang tua masih juga kayak harus Enggak juga, gitu. Pretend enggak like juga. nothing happen gitu. Yes, I always pretend nothing happen. Like emang kalau ibaratnya kalau susah-susah gitu kayak nggak punya duit atau nggak punya, aku nggak pernah cerita. Nah, gitu. itu dia. Sakit pun aku juga nggak pernah cerita ke mama waktu Kenapa? itu. Cuma ya aku nggak mau mereka apa ya Tapi kan bukannya kalau khawatir gitu. Tapi kan kalau misalnya kita keep itu sendiri buat diri kita, bukannya itu malah jadi burden banget gitu, jadi kayak it's heavier gitu. Ya it's heavy I know. Tapi aku juga nggak mau kalau orang tua aku juga jadi punya burden yang aku rasakan gitu. Oke. Ya karena mereka kan juga punya burden lain dari anak-anak yang tinggal Betul. bareng mereka saat itu, yaitu adik-adikku kan. Ya walaupun pada akhirnya mengorbankan diri sendiri gitu ya. Benar nggak sih perasaan sendiri Iya korban sih. perasaan gitu sih. Iya. Tapi ada nggak sih orang yang menurut Miss, misalnya teman dekat atau sahabat yang ini gue akan memperlihatkan sisi sisi fragile-nya gue gitu. Iya ada. Ada. Penting nggak sih kalau punya teman kayak gitu? Atau misalnya pacar mungkin, pacar kali ya. penting nggak penting sih. Penting nggak penting? Milih ya gitu, maksudnya walaupun teman sedekat apa, tapi kalau untuk cerita yang buat aku jadi harus kayak ceritain semua burden aku tuh ada gitu. Tapi aku nggak asal Cerita sama nggak asal orang cerita, gitu ya. Ya betul. gitu. Karena setiap orang belum tentu orang itu sanggup menutupi aib kita Ya, betul, sebagai betul. temennya Betul. gitu kan. Berarti we need a release gitu ya. Kita butuh orang yang bisa diajak ngobrol juga tuh penting ya, Miss. Iya. Buat kesehatan mental ya, Miss ya. Tuh. Untuk menjadi wanita mandiri itu susah nggak sih, Miss? 2 hours later. Tergantung niat. Tergantung niat ya. Iya. Kamu mau ketika kamu udah niat untuk mau mandiri, untuk mau apa-apanya tanpa bantuan orang lain ataupun meminimalisir bantuan dari orang lain, itu kamu pasti bisa. Gitu. Usahain dulu sebisanya kamu gitu sampai di mana kemampuan kamu untuk menghadapi masalah kamu itu ataupun menghadapi persoalan kamu itu gitu. Iya. Jadi Ketika kamu emang udah benar-benar merasa nggak bisa, mungkin Miss juga punya kenalan teman wanita misalnya kayak dikit-dikit ngeluh, apapun itu selalu Ada. dikeluhkan. Dikit-dikit curhat tentang apa dan aku pikir kayak I think something wrong is not from her problem but from herself gitu. Kadang suka gitu ya. Miss menyikapi orang seperti itu kayak gimana sih? iya dengerin dan kasih advice lah pastinya. Itu karena itu yang dibutuhkan sama orang itu. Tapi suka kesel nggak sih, suka annoying nggak sih kayak gitu? Orang kayak gitu. ya Kalau aku sendiri iya, maksudnya kayak Kalau keseringan ya iya annoying gitu. Cuma apalagi kalau udah dikasih advice, masukan, oh iya, tapi nggak dikerjain. Nah, itu ngeselin banget, ngeselin itu banget. ngeselin banget. Advice kita kadang mungkin enggak sama kayak minum obat gitu. Minum obat ini aja deh, pasti flu kamu sembuh. Ah, iya. Belum tentu obat yang kita sarankan ke dia tuh buat Works dia to us, sembuh. ya, betul. Tapi sembuh buat di kita gitu. Ya sama juga kayak dia gitu. Kita kasih advice yang kayak gini buat kita it works, tapi kalau buat dia mungkin enggak gitu. Nah, itu sih yang sering aku sadari. Ya mungkin ketika dia tidak melakukan apa yang kita sarankan, mungkin karena memang tidak berhasil ke dia gitu. ada nggak sih beberapa tips and tricks supaya para cewek-cewek itu mandiri? Aku pribadi mah ketika untuk berusaha menjadi mandiri itu karena situasional Oke. sebenarnya gitu kan. Ketika kamu sendiri dan nggak ada orang yang bisa kamu harapin, otomatis kamu harus sendiri. Kita harus meyakinkan diri kita sendiri kalau kita mau kan? Iya itu gitu. Kalaupun kamu awalnya pikirnya kamu nggak mampu, tapi kalau kamu berusaha untuk ngelakuinnya, ya kejadiannya sih memang bisa ada dua, bisa sama sekali nggak mampu atau bisa jadi bisa. Iya betul. Gitu. Betul. Karena kepepet itu biasanya. Kepepet, the power of kepepet. The power of kepepet. The power of kepepet. The power of kepepet. Kalau triknya adalah jadi harus
harus dirancang dulu gitu, harus dipikirin lagi ke depannya. Jadi kamu tahu apa yang kamu lakukan gitu, bukannya cuma asal udah ini aja lah gitu. Jadi harus dipertimbangkan ya. Pertimbangkan dulu baik-baik. Spin wheel. Oke. Nah, ini permainan yang akan kita mainin adalah Truth or Dare. Jadi kita mau spin wheel pakai digital aja. Dan aku dulu deh sebagai host di sini ya. Oke, Miss. Truth, one question for me. I will answer it honestly. Kenapa kamu masih jomblo? Ada alasannya. Alasannya itu kayak pertama, memang belum membuka diri untuk sebuah hubungan gitu. Jadi kalaupun misalnya nanti akan membuka hubungan, itu langsung ke yang lebih serius gitu. Baiklah. Itu jujur ya. Dan mungkin kedua juga gak ada yang suka sih. Ini buat Miss Desi ya. Spin. Kita lihat. Miss Desi dapatnya Truth. Oke. Terus Sebutin nama mantan Miss Desi yang bener-bener Miss benci. Yang paling lo benci siapa tuh? ini jangan kasih tahu orangnya ya. Pokoknya bener-bener lo jangan nonton ya. Nggak ada yang dibenci. Oke. Seperti ada yang pepatah di meme bilang, orang yang masuk dalam kehidupan kamu bisa menjadi suatu kenangan manis, bisa jadi pelajaran pahit. Tadi udah di-mention namanya? Belum. Tapi ini Truth. Inisialnya aja. Ye. Oh iya. Oke. Yana, Yono. Yadi. Yosep. Oke, bisa apa aja. Oke, buat aku sekarang. Oke. Aku What? dapat Dare. The one in reels. I challenge you to touch your sweet fingers with your pointing fingers. What is it? Touch. Yes. Oh, it's easy. Oke. Touch. Kalau aku nggak bisa apa? Kalau aku bisa apa? Kalau aku nggak bisa apa konsekuensinya? Konsekuensinya kalau nggak bisa, Ini sih kayaknya udah nggak bisa ya. Oh my god. Oh yes. Oke. Dang man. your sweet fingers. Oh sweet. Your sweet finger to your pointing. Oh, I thought this one. No. Sweet ring fingers. fingers. Sweet fingers. Woo! I can make it. Yeah. Enggak dipaksa. I can make it. Oke, nggak bisa. Susah ini mah susah. Ini gimana juga nggak akan kali. Daripada nanti kepelitek ya. Oke, gimana? I still love you. I still love you. Nggak ada yang dicintai sampai sekarang. Maksudnya kayak udah selesai. Ya udah siapa aja. Ya kan katanya mantan. Iya, Aku mantan. udah nggak suka lagi sama mantan Ya aku. udah itu tantangan doang. Gimana Iya. kalau I hate aja kan? Jangan lah. Like, I still love you. H. You have no idea who she is. Yes. Because it's a different woman. Ini buat Miss Eci. Der. Udah anggap aja Der ya, biar sama-sama. udah. Anggap aja Der. Der. Pokoknya Der ya. Sebenarnya terus sih, cuman ya udah Der aja. Biar impas. Post foto terakhir yang Miss ambil hari ini. Di postnya di Instagram. Ini. Boleh. Ih, itu lucu banget ya. It's so cute. Yang terakhir dong. Lihat aja yang terakhir. Ini aja. Nah, itu aja. Post di mana? Di Instastory aja. Mau dikasih lihat nggak ke pemirsa dulu gitu? Samsung M. Enggak, ini fotonya maksudnya. Ya ini HP-nya udah bagus. Maksudnya fotonya. Ini jadi foto yang terakhir diambil tadi ya. Jadi kita ada little trip to our student ya. Nah ini nih fotonya terakhir nih.
Dan Oke, good. Challenge accepted. Nah, itu aja obrolan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi yang menontonnya, bagi para viewers semuanya. Miss Desi, makasih banyak. sama-sama. Semoga kita bisa ketemu lagi next time gitu. Amin. Miss Desi masih sehat dan Amin. banyak kabar-kabar bagus yang nanti akan diceritakan. Ya nggak sih? Amin. Thank you ya Miss ya. Bye. Bye. Viewers. Thank you for watching. Thank you for watching. It's a wrap.